Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sehat sahabat-sahabat, salam selamat, salam hidup yang bermanfaat. Topik kita hari ini adalah kita ingin membantu teman-teman mahasiswa, teman-teman yang terlibat dalam dunia penulisan yang selama ini tampaknya menulis kalimat secara benar tetapi secara bahasa belum tepat, sahabat-sahabat. Jadi dengan kita bertolabul ilmi singkat ini nanti diharapkan kita akan bisa tahu bahwa kalimat yang kita susun itu sudah benar sehingga mudah diterima oleh pembaca dan dipahami isi kalimat itu oleh siapapun yang membaca tulisan kita. Selama ini di penulisan skripsi ataupun di penulisan media massa, terutama di berita-berita online, sahabat-sahabat, itu ada 3 penulisan kalimat yang secara masif tidak kita sadari salah dari perspektif bahasa. Yang pertama adalah kesalahan yang sering terjadi. Seseorang menuliskan kalimat dengan memulai kata menurut, yang di tengah kalimat kemudian disertakan kata mengatakan atau menyatakan. Misal kita temui di media online, kalimatnya bunyinya begini: menurut pakar kesehatan menyatakan pandemi akan segera berakhir. Kalimat ini salah, sahabat-sahabat. Jadi menurut pakar kesehatan itu tidak menjadi subjek dalam kalimat ini. Padahal setelah itu diikuti kata menyatakan. Menurut pakar kesehatan menyatakan pandemi akan segera berakhir. Kalimat ini salah karena predikatnya dimulai kata menurut, sehingga bisa dibetulkan pakar kesehatan menyatakan pandemi akan segera berakhir. Jadi kesalahan yang sering terjadi dengan memulai kalimat dengan kata menurut, itu menurutnya bisa langsung dihilangkan saja, sahabat-sahabat ya. Jadi dengan menurut dihilangkan, maka kemudian kalimat itu menjadi benar karena subjek dan predikatnya jelas. Pakar kesehatan menyatakan pandemi akan segera berakhir. Atau kalau membetulkan yang kedua dari kalimat ini, bisa dari tetap mempertahankan menurut, tidak apa-apa. Menurut pakar kesehatan harus koma. Itu fungsinya keterangan menurut itu ya. Setelah itu dibangun kalimat baru yang bersusun SP minimal. Menurut pakar kesehatan, koma, ya, pandemi akan segera berakhir. Menyatakannya dihilangkan, predikatnya dihilangkan. Sehingga teman-teman janganlah membuat kalimat dengan memulai kata menurut kemudian diikuti subjek aktif. Kalimat itu akan menjadi salah. Itu yang pertama, kesalahan yang terjadi. Kata kuncinya menurut blank menyatakan, itu jelas salah ya. Kebetulannya seperti yang diuraikan di depan tadi. Kesalahan yang kedua, sahabat-sahabat, sering kita jumpai seseorang menuliskan kalimat dengan memulai kata meskipun yang kemudian di tengah diikuti namun.
di tulisan-tulisan media online yang juga sering kita jumpai, yang mungkin penulisnya juga mungkin perlu tahu dan memang ketidaktahuan itu yang menyebabkan penulisan itu salah. Misalnya kalimat begini, meskipun hujan lebat, namun dia tetap datang. Meskipun hujan lebat, namun dia tetap datang. Kalimat ini tidak punya subjek pula. Kalimat ini kan kalimat majemuk ya, terdiri atas dua kalimat. Meskipun hujan lebat itu kalimat yang dalam konteks ini adalah apa ya? Orang bahasa menyebutkannya sebagai anak kalimat. Namun dia tetap datang, itu juga anak kalimat. Jadi keduanya anak kalimat, dia anak kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat. Akibatnya kalimat ini tidak punya induk kalimat. Akibatnya kalimat itu bukanlah sebagai kalimat yang bisa dipahami. Nah, bagaimana supaya betul? Maka perlu dihilangkan salah satu, ya, meskipun bisa dihilangkan menjadi hujan lebat namun dia tetap datang. Hujan lebat merupakan induk kalimat, namun dia datang merupakan anak kalimat. Jadi prinsipnya bahwa untuk membentuk induk kalimat atau kalimat yang menjadi apa ya, kalimat yang lengkap dalam sebuah kalimat majemuk bertingkat, tidak boleh menambahkan konjungsi di depan subjek. Hujan lebat namun dia tetap datang. Atau boleh diganti, dibetulkan yang kedua. Meskipun hujan lebat, koma, dia tetap datang, namunnya dihilang. Jadi kalau terjadi kesalahan yang sering kita jumpai, orang membuat kalimat dengan meskipun blank atau titik, namun cukup dihilangkan salah satunya saja. Bisa meskipunnya dihilangkan atau namunnya dihilangkan. Kalau namunnya dihilangkan, setelah anak kalimat meskipun hujan lebat diberi koma ya, koma dia tetap datang. Jadi prinsipnya kalimat itu harus minimal punya subjek predikat, dan di dalam kalimat majemuk bertingkat harus ada induk kalimat, karena anak kalimat itu bukanlah sebagai kalimat yang lengkap. Itu kesalahan yang kedua, sahabat-sahabat. Kita sering menuliskannya meskipun yang kemudian diikuti kata namun. Itu kurang tepat, pembetulannya seperti di depan tadi. Yang ketiga, yang sering pula kita jumpai di skripsi ataupun di tulisan-tulisan koran, kadang setelah titik kalimat baru itu dimulai kata adapun. Adapun penyebab banjir kemarin adalah penyumbatan sungai ya. Jadi ingat bahwa kalimat yang dimulai dengan kata adapun itu adalah kalimat yang salah. Cara pembetulannya cukup gampang, hilangkan saja adapun, menjadi penyebab banjir kemarin adalah penyumbatan sungai. Begitu teman-teman yang bisa kita tularkan ilmu perbaikan kalimat yang sering terjadi dalam kita menulis yang tidak kita sadari, dan mungkin karena juga kita tidak tahu. Kesimpulannya adalah satu, janganlah atau tidak diperkenankan membuat kalimat yang dimulai dengan menurut titik kemudian disertakan menyatakan.
Ya, itu jelas kalimat yang salah. Kalimat salah yang kedua adalah kalau kita membuat kalimat yang dimulai kata meskipun titik-titik-titik namun, itu jelas salah. Kalimat yang sering kita tulis juga salah adalah kalimat yang dimulai dengan kata adapun. Semoga video singkat ini membantu kita yang sedang ataupun telah belajar menulis tetapi mungkin belum menyelami ilmu kebahasaan, sehingga tulisan-tulisan kita mudah dipahami oleh semua pembaca tulisan kita. Terus berliterasi, terus menulis, terus belajar, dan terus menyebarkan apa yang menjadi isi kepala kita dari proses belajar kita. Moga-moga kita semuanya selalu hidup sehat, selalu hidup selamat, selalu hidup manfaat. Insya Allah, Allah Tuhan kita menjadikan kita hidup yang baik-baik saja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.